Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Semoga juga teman-teman dalam keadaan baik-baik saja bersama seluruh keluarga teman-teman, dimanapun teman-teman berada. Dan tetap kita akan membahas persiapan timnas kesayangan kita yang nantinya akan bertarung melawan Cina pada tanggal 5 Juni yang akan datang pukul 20.45 waktu Indonesia bagian Barat di Stadion Gelora Bung Karno. Dan pemain-pemain sudah tiba sejak semalam ya. Mereka nginap di Hotel Fairmont di kawasan Senayan, tentunya sangat dekat dengan GBK. Dan saat ini itu keamanan lebih diperketat ya. Bahkan kalau boleh saya katakan sangat ketat. Pak Marji dalam beberapa waktu yang lalu memang sudah katakan kepada saya bahwa hotel tempat penginapan itu mereka agak lain saat ini. Tidak akan sama seperti yang kemarin-kemarin. Karena kita akan menjadi tuan rumah saat menghadapi Australia, Jepang, Arab Saudi, Bahrain. Nah sekarang nanti dengan Cina. Nah di sini yang khusus ketika lawan Cina. Kenapa teman-teman? Kalau yang kemarin-kemarin kan itu hotel bisa banyak yang suka nginap ya, sembarang semua yang ingin nginap di mana pemain-pemain Indonesia berada. Mungkin akan bersebelah kamar, akan booking kamar, dan ini mungkin dianggap mengganggu ya kenyamanan para pemain yang sedang konsentrasi untuk menghadapi sebuah pertandingan. Nah sekarang yang diterapkan oleh PSSI itu adalah satu lantai full di Hotel Fairmont itu khusus untuk para pemain dan tidak bisa orang lain atau tamu lain nginap. Jadi semua kamar yang ada di selatan itu sudah langsung dibook, habis mau ditempati atau tidak ditempati itu tidak boleh orang lain. Hanya khusus pemain-pemain timnas kita ya, dan para ofisial tentunya pelatih ya, Clifford dan asisten semua satu lantai. Itu yang dianggap paling benar. Kalau dibebaskan semua tamu itu bisa nginap, ini tentunya akan ada yang pingin foto-foto, tanda tangan, dan ini pemain merasa tidak nyaman. Ini untuk keselamatan. Dan Pak Marji juga sudah mengatakan ketika tiba kemarin kan pasti teman-teman juga udah tahu bahwa Pak Marji sekali lagi menegaskan bahwa keamanan itu sangat penting untuk para pemain. Tetapi khusus untuk mengosongkan satu lantai itu Pak Marji sudah katakan kepada saya sejak pekan yang lalu ya, bahwa ini penting. Pemain hanya khusus untuk fokus menghadapi pertandingan melawan Cina. Titik. Itu yang jadi tidak diganggu dengan macam-macam orang lah yang berseliweran ya, karena kita tahu bersama kan semua pingin datang, pingin ya, kita maklumi lah karena mereka sangat mengidolakan para pemain timnas kita, tentunya pingin foto-foto dan sebagainya. Nah ini dihindari dulu, mohon pengertian dari para supporter, itu yang dikatakan Pak Marji. Jangan berbondong-bondong datang ke hotel ya, mengganggu mereka. Biarlah mereka itu bisa nyaman, tenang, dan fokus untuk menghadapi Cina. Kalau mau datang kita penuhi stadion GBK untuk mensupport ya Bang Jai Isyas dan kawan-kawan bertarung melawan Cina. Ya, dengan cara seperti ini dianggap ini bagus. Selain pihak keamanan kepolisian juga sangat ketat untuk bisa menjaga, dan banyak juga ya keamanan lainnya yang tentunya melakukan seperti kalau di sepak bola ini man-to-man marking terhadap para pemain. Jadi semua pemain itu memang diawasi dengan ketat. Mereka sudah menjadi bintang ya, waktu itu semua orang pingin untuk mengambil foto kepada siapapun yang ada di timnas. Sehingga kalau mau jalan kemanapun pasti dikawal dengan sangat ketat oleh satu bahkan dua orang keamanan. Di hotel pun itu mereka sudah ada protapnya ya, untuk tidak membiarkan pemain itu jalan sendiri. Dan pemain juga sudah di warning ya, oleh Pak Sumarji sebagai manajer tim untuk mengikuti aturan, jangan sembarangan ya keluar, ini berbahaya, dan mereka mengikuti aturan yang sudah ada. Nah, makanya dalam beberapa hari ke depan, mungkin dalam 3 hari ke depan ini semua harus di hotel untuk siap ya, fokus saja di pertandingan tanggal 5. Itu yang paling penting karena itu pertandingan krusial, pasti kita tahu semua, dan timnas kita dituntut harus menang 3 poin. Jangan sampai imbang apalagi kalah. Ini akan susah buat kita.
untuk bisa menatap lolos paling tidak sampai ke putaran keempat secara realistis. Walaupun langsung lolos sebagai juara kedua masih terbuka. Itu tergantung dari pertandingan-pertandingan lainnya, terutama yang dimainkan oleh Australia yang berada di peringkat kedua kan. Karena Australia 13 poin, kalau saat menghadapi Jepang nantinya lebih dulu main dibandingkan kita, dan kalau mereka menang kan pasti mereka lolos. Ya, kalau mereka imbang pun itu sudah cukup buat mereka dengan 14 poin, tinggal pertandingan terakhir. Ya di Arab, mereka juga bisa menahan Arab dan pasti mereka akan lolos. Walaupun kita menang 2 kali, kalau Australia sudah 15 poin, kita mau menang 2 kali juga termasuk lawan Jepang, kita tetap akan kalah secara head to head dan kalah dari selisih gol melawan Australia yang mengalahkan kita di Sydney dengan 5 gol ya di Sydney waktu itu. Sehingga penentuannya yaitu kalau Jepang bisa mengalahkan Australia dan kemudian Arab Saudi dengan Australia imbang dan kita bisa menang 2 kali ya dengan 15 poin kita pasti lolos. Karena Australia cuma dapat 14 poin kalau itu. Tapi kita kan tidak akan ke sana dulu. Satu-satu, fokus Cina dulu. Karena tidak boleh menganggap enteng. Ya berat Cina. Cina datang dengan tekad yang besar. Tim asuhan Branko Ivanovic ini ingin menang di GBK karena itulah satu-satunya harapan mereka. Ya, kalau mereka imbang kan mereka out. Walaupun mereka masih punya satu pertandingan melawan Bahrain, makanya mereka itu ingin menang melawan kita. Inilah yang membuat PSSI meminta semua pemain untuk ya semua standby di hotel. Dari hotel latihan, ya habis latihan balik lagi. Nah, keamanan itu dalam hotel itu diperbanyak sehingga pemain-pemain itu merasa tenang, mereka tidak diuber-uber, diburu-buru. Nah, inilah yang diminta oleh Pak Sumarji bagi para penonton untuk biar mengerti dengan situasi dan kondisi saat ini. Karena semua inginkan kita menang. Saya juga ingin kita bisa memenangkan pertandingan. Ya, kalau kita menang kan ada kelegaan. Nah, kalau kita kalah, nah ini yang bahaya buat kita. Sehingga kita tidak bisa melanjutkan perjuangan kita sampai ke putaran keempat. Jadi semoga dengan keamanan yang diperketat dan privasi bagi pemain-pemain dijaga dengan baik dan sudah diambil satu keputusan dengan memblok satu lantai khusus, tidak boleh orang lain nginap kecuali pemain-pemain tim nasional official. Nah ini sangat baik sehingga mereka tidak terganggu. Jadi mereka dari kamar bisa makan, ruang makan juga disteril, semua bisa konsen dengan sangat baik dan kita semua berharap mendoakan yang terbaik untuk Jai Isyas dan kawan-kawan nantinya menghadapi Cina karena kemenangan yang kita akan buru. Dengan saya Bung Ropan berbicara. Ciao.